Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang ingin saya bahas yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerjasama antara satu sama lain. Dan juga pada awal manusia dilahirkan, itu manusia belum sama sekali punya sifat sosial. Nah, pada anak saat usia 9 tahun, itu perkembangan sosial anak biasanya biasanya itu sudah mencapai beberapa hal seperti berikut ini. Yang pertama, anak memahami norma sosial. Yang kedua, anak memahami perilaku baik. Yang ketiga, anak memiliki sahabat yang baik. Yang keempat, anak memiliki rasa empati yang kuat terhadap orang lain. Dan lanjut, dan juga pada perkembangan sosial peserta didik adalah tingkatan jalinan interaksi anak dengan orang lain, yaitu dimulai dari orang tua, saudara, teman, hingga masyarakat secara luas. Jadi pada anak usia dini itu mereka lebih bebas untuk berinteraksi sama orang lain. Dan juga orang tua perlu mengawasi perkembangan anak sejak dini, itu dimulai dari hal-hal kecil, contohnya dari penggunaan handphone, dari apa yang dia baca, apa yang dilihat, itu harus benar-benar dipantau dan diajarkan oleh orang tua. Jadi orang tua adalah peran utama dalam pengembangan anak sejak usia dini. Itu sangat berperan penting, yaitu peran orang tua. Karena setelah dia beranjak ke dewasa atau remaja, itu dia sudah tahu mana hal-hal yang baik dan mana hal-hal yang buruk. Nah, seperti itu. Jadi peranan orang tua itu sangat penting bagi anak itu dari sejak usia dini. Dan juga anak sangat senang berinteraksi sesama teman sebayanya atau teman sahabat-sahabat yang telah dia kenal. Jadi seperti itu. Karena mereka lebih terbuka dan lebih enjoy itu sama teman-teman sebaya atau teman-teman yang sudah dia kenal, seperti itu. Dan juga anak-anak itu untuk di lingkungan sosial, kadang ada beberapa anak yang sangat susah berinteraksi secara baik dengan masyarakat. Itu bisa dibilang hampir rata-rata anak seperti itu karena mereka belum mendapatkan titik nyamannya mereka. Jadi seperti itu. Dan juga perkembangan emosional adalah luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Untuk perkembangan emosional itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan emosi pada anak. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosi anak menurut pendapat Magdalena pada tahun 2020. Usia sekolah dasar adalah anak yang berusia 6-12 tahun, yang mana pada usia tersebut memiliki perkembangan emosi yang berbeda, yaitu seperti pada anak usia 5-6 tahun sudah mengenal dan mengetahui aturan yang berlaku. Lalu pada usia 7-8 tahun, anak-anak sudah mengerti rasa malu dan bangga terhadap sesuatu. Yang selanjutnya pada usia 9-10 tahun, anak sudah dapat menyembunyikan dan mengungkapkan emosinya. Dan yang terakhir pada usia 11-12 tahun, anak sudah mengetahui tentang baik buruk, nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat, serta adanya perkembangan yang meningkat tidak selaku saat di usia kanak-kanak awal. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri emosi pada anak menurut Mura tahun 2020 adalah seperti pertama, emosi yang terjadi pada anak relatif lebih singkat daripada orang dewasa atau relatif berubah-ubah. Lalu yang berikutnya, emosi pada anak relatif lebih kuat dan hebat. Hal ini terlihat ketika anak sedang sedih, marah, dan takut. Dan selanjutnya, emosi anak
mudah berubah. Hal ini terlihat ketika kita menjumpai anak yang sedang menangis. Ia akan menangis dengan tersusul, namun emosi tersebut hanya sebentar saja. Lalu selanjutnya, emosi anak nampak berulang-ulang. Hal ini timbul karena anak dalam proses perkembangan ke arah kedewasaan. Lalu selanjutnya, respon emosi pada anak berbeda-beda. Pengamatan membuktikan bahwa pada waktu bayi lahir, pola responnya relatif sama, namun akan berubah. Pengalaman belajar dari lingkungan yang membuat perbedaan tingkah laku sebagai bentuk variasi emosi pada anak. Selanjutnya, emosi anak dapat dilihat atau diketahui dari tingkah laku yang ditunjukkan anak. Lalu yang selanjutnya, adanya perubahan emosi dalam kekuatannya. Seperti kita menjumpai ada anak yang memiliki emosi yang begitu kuat kemudian berkurang. Kemudian adanya perubahan-perubahan bentuk ungkapan emosi anak. Anak-anak akan menunjukkan keinginan yang begitu kuat pada apa yang ia kehendaki. Lalu yang terakhir adalah seorang temuan ekspresi dan persepsi emosi Darwin mengatakan bahwa ekspresi emosi manusia tidak dapat bersifat unik atau dapat pula ditemukan pada banyak jenis hewan. Sebagai salah satu ilmuwan yang pertama kali menggunakan foto sebagai ilustrasi dan menggunakan metode judgment untuk mempelajari nilai isyarat dari suatu ekspresi yang sekarang menjadi ekspresi paling sering dibahas menggunakan metode psikologis. Ia juga berpendapat bahwa bentuk-bentuk ekspresi emosi manusia yang muncul dalam realitas pada umumnya ditampilkan melalui yang pertama, ekspresi wajah merupakan ekspresi paling umum terjadi manakala seseorang mengalami peristiwa emosi. Lalu ada ekspresi suara saat emosi dikenal secara umum dalam pergaulan sehari-hari seperti tertawa, bersenandung, berteriak-teriak, memaki, atau tiba-tiba terenyah dalam tatapan kosong. Lalu yang ketiga, ekspresi sikap dan tingkah laku. Ekspresi emosi dan bentuk tingkah laku cakupannya sangat luas, seluas aktivitas manusia itu sendiri. Yang keempat, ekspresi lain-lain pada waktu kasus emosi berat dijumpai pada pula adanya orang yang mengalami shock berat atau bahkan tak sadarkan diri atau biasanya pingsan. Terima kasih. Apa yang dimaksud dengan perkembangan spiritual peserta didik? Perkembangan spiritual merupakan proses yang bersifat kontinum dan dinamis. Spiritualitas dalam konteks perkembangan anak merupakan proses perkembangan kesadaran mengenai hakikat dan keberadaan diri, orang lain, dan lingkungan, serta seluruh alam semesta. Mengapa kecerdasan spiritual anak perlu dikembangkan? Karena manfaat kecerdasan spiritual baik untuk tumbuh kembangnya. Kecerdasan spiritual meliputi kekuatan intuisi dan kesadaran diri. Spiritualitas akan mengajarkan anak bahwa ada kekuatan yang menciptakan dan mengatur segala sesuatu di bumi. Kekuatan itu dapat dibentuk melalui hubungan antara manusia dengan Tuhan. Terus bagaimana sih pengaruh kecerdasan spiritual terhadap anak? Kecerdasan spiritual juga membuat manusia lebih kreatif, luas, berwawasan luas, berani, optimis, dan fleksibel. Seperti halnya siswa juga tidak mudah putus asa ketika mengalami kegagalan terhadap apa yang ia lakukan. Kecerdasan spiritual juga sebagai landasan bagi seseorang untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Melatih kecerdasan spiritual tak hanya menambah nilai bagi pertumbuhan pribadi. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa inteligensi spiritual dapat membuat kita lebih damai, puas dengan hidup, dan lebih mampu menghadapi kesulitan. Tips melatih kecerdasan spiritual. Yang pertama, merefleksikan diri terhadap makna hidup. Yang kedua, mengikuti aktivitas bakti sosial agar bisa bertemu dengan orang-orang yang memiliki panggilan batin yang serupa. Yang ketiga, mau menerima dan membuka diri terhadap perubahan dalam hidup. Apa manfaat dari spiritual itu sendiri? Spiritualitas membantu individu dalam menemukan makna dan tujuan dalam hidup.
dan lebih menunjukkan nilai personalnya. Nilai personal ini merefleksikan hasrat untuk membuat perbedaan dan membantu untuk membuat dunia lebih bermakna. Pengaruh kecerdasan spiritual ini memungkinkan peserta didik menjadi kreatif, kemampuan membudayakan, memberi rasa moral, dan memberikan makna positif. Kecerdasan spiritual mengintegrasikan semua kecerdasan kita. Kecerdasan spiritual menjadikan kita makhluk yang benar-benar utuh secara intelektual, emosional, dan spiritual.